Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi Manchester United melawan West Ham di Liga Inggris Premier League ya. Fresh banget nih seri lawan AC Milan kemarin ya, menunjukkan banget dan seperti yang gue bilang, selalu gue bilang bahwa kita punya holding midfield itu yang membuat kita punya tim nggak konsisten ya. Ya, performa kita nggak konsisten. McTominay, Fred dan juga Matic itu masih belum selevel Paul Pogba, dan mereka sering sekali, apabila kita ketemu holding midfield yang bagus ya, tim dengan yang holding midfield yang bagus, mereka nggak bisa, mereka kalah lah gitu. We lost the battle of midfield ya. Bahkan melawan West Ham pun gue sedikit worry juga, karena selain kita banyak yang cedera ya, terutama di lini serang, banyak yang cedera. Tapi di segi holding midfield, menurut gue West Ham punya holding midfield cukup bagus ya. Soucek sama si Declan Rice ya, itu dua cukup kuat ya, cukup kuat. Dari segi kualitas pemain, jelas kita punya kualitas pemain jauh lebih tinggi, jauh lebih bagus dari mereka. Cuman ya gitu, mereka pun juga nggak ya, banyak juga pemain yang bagus lah ya. Gue nggak tahu Jesse Lingard bisa main atau enggak ya. Cuman kalau kita bisa bilang, jelas pemain-pemain mereka yang bagus adalah Soucek sama Declan Rice sebagai holding midfield. Itu menurut gue mereka berdua duo yang cukup solid ya sebagai holding midfield. Mereka punya winger juga cukup berbahaya, Jarrod Bowen ya, gesit juga itu orang ya, dan juga striker mereka Michail Antonio itu ya, itu striker yang tangguh lah ya, karena finishingnya juga nggak terlalu jelek-jelek amat lah ya. Jelas kekuatan West Ham itu ada di holding midfield mereka ya, dan kita punya holding midfield, nggak tahu nih bakal gimana nih lawan mereka ya, McTominay sama Fred ataupun Matic, apakah bisa gitu loh menangin battle of midfield ya. Kalau menurut gue sih semakin semakin lama semakin gue lihat ya, kita ini nggak bisa selalu bertaruh terhadap McTominay, Fred dan juga Matic ya. Um, Jelas mereka itu nggak, kualitasnya belum gitu loh, belum selevel Manchester United ya kalau gue bilang. Perlu pemain yang berkualitas bagus seperti Paul Pogba di holding midfield kita. Jadi peranan Bruno Fernandes pun bisa maksimal gitu loh dengan adanya holding midfield yang bagus ya. Karena dalam sistem 4-2-3-1, holding midfield itu ya itu jembatan dan kuncinya gitu loh untuk transisi antara menyerang dan juga antara penyuplaian bola lah dari ke belakang ke depan ya. Gue selalu bilang seperti ini ke kalian ya. Dan McTominay, Fred dan juga Matic itu udah sering sekali ya kita ya, bahkan di musim ini bisa gue bilang ada kali 3 sampai 5 kali ya kita nggak perform gara-gara ya holding midfield kita nggak jalan ya. Dimana jadi akhirnya kita punya lini penyerang harus mundur jemput bola ya. Entah itu Fernandes, entah itu Greenwood, ataupun kita punya winger ya. Jadi ini faktor yang sangat besar sekali kalau menurut gua ya. Jelas kalau Juni ini dengan Director of Football yang baru ya, menurut gua sih semoga transferan kita lebih bagus dan semoga kita dapetin pengganti Paul Pogba yang bagus ya, dengan catatan kalau Paul Pogba jadi pergi ya. Dan tapi menurut gue sih harus cari pengganti Paul Pogba ya, karena Paul Pogba sendiri sering banget cedera ya. Pasti adalah cedera, sekali cedera nggak cepet lagi, bisa sebulan 2 bulan ya. Ibaratnya kayak ya kayak Luke Shaw lah ya kan, sering cedera, kalau sekali cedera bisa sebulan 2 bulan ya. Jadi kita perlu banget cari pelapis Paul Pogba yang berkualitas ya. McTominay, Fred dan juga Matic itu udah terbukti mereka nggak bisa kalau gue bilang ya. Jelas yang namanya West Ham mereka cukup fisik ya, cukup fisikal mainnya, defensif bagus, dan juga cukup disiplin kalau gue bilang ya. Menurut gue sih ini kita bisa kewalahan di game ini ya, tapi seharusnya kita masih bisa lah nyuri 1 gol gitu atau apalah menang ya. Dari segi formasi gue tetap pilih 4-2-3-1 ya. Goalkeeper Henderson ya, seperti yang gue bilang, si siapa namanya, si De Gea masih absen ya karena baru melahirkan ya, pacarnya atau istrinya gue lupa. Jadi Henderson pasti main ya, dan Henderson semoga dengan seri kemarin ya dia lebih lebih semangat lagi ya, karena ya jelas dia nggak bisa lengah ya, dia nggak bisa ya ini Manchester United gitu, tinggal dia kalau nggak perform sama kayak seperti De Gea bakal benar-benar bakal diincer banget sama media ya, itu penting sekali ya, bahkan sama fans-fansnya pun pasti bakal ngincer sekali gitu Henderson, karena banyak juga yang bilang kan, oh itu salah Matic, itu salah Tomine, itu salah Henderson ya, yang itu jelas-jelas ngarah ke dia, kok nggak bisa ditepis gitu, benar nggak ya. Sekali lagi gue harus lihat lagi ulang gol itu seperti apa untuk bisa ngomong banyak lah soal soal gol tersebut ya. Tapi anyway, Henderson jadi kiper. Di kiri kita balik lagi ke Luke Shaw. Gue 11-12 nih antara Luke Shaw atau Teles ya. Apakah
Luke Shaw perlu main lagi entar lawan Milan atau gimana, ya gue sih nggak masalah kalau Telles harus main ya, cuman ya Luke Shaw menurut gue sih mungkin ada baiknya kita istirahatin atau apa untuk biar dia bisa main lawan AC Milan di, leg kedua nanti ya. Untuk, defensif Maguire, Lindelof udah pasti, kanan Wan-Bissaka ya, nggak tergantikan sementara ini. McTominay, Fred mau nggak mau ya nggak ada pilihan lain ya ketimbang Matic yang setengah-setengah kadang bagus kadang enggak ya. Menurut gue McTominay, Fred ya itulah opsi terbaik kita sekarang ini yang gimana pun juga nggak baik sama sekali buat kita gitu ya. Opsi terbaik tapi bukan yang terbaik, bukan yang baik untuk kita gitu loh ya. Tapi mau gimana lagi kita nggak ada pilihan lain ya. McTominay, Fred, ya mau nggak mau lah ya. Untuk segi penyerang ini yang gue bilang kita banyak krisis pemain ya karena, Rashford udah kemungkinan besar nggak bakal main, Cavani udah pasti out, ya nggak main. Terus siapa lagi? Martial juga kemarin pas lawan Milan itu, dia salah jatuh atau apa ya, jadi kelihatannya, punggung atau apanya gitu, hip-nya itu kena problem ya, karena ketarik atau gimana. Jadi tiga tiga striker kita, 3 opsi penyerang kita itu lagi absen ya. Jadi kiri gue pilih James, tengah Fernandes, kanan gue pilih Amad Diallo ya. Nah ini pasti sedikit kontroversial nih. Kenapa Amad Diallo ya? Kenapa nggak Juan Mata? Jujur sekarang ini gue nggak tahu Juan Mata masih cedera atau enggak ya. Nggak pernah diomongin sama si Ole. Seandainya dia nggak cedera pun, tapi Juan Mata udah jarang banget nggak main ya. Gue nggak yakin dia fit buat main bola ya, buat for a match lah. Gue yakin dia nggak match fit gitu loh. Ya Amad Diallo udah beberapa kali sering dimainin. Bahkan kemarin sempat ngegolin, jadi menurut gue sih boleh dia dimainin sebagai starter melawan West Ham. Ya cukup beresiko, tapi kita nggak ada pilihan lain. Kita nggak ada pilihan lain ya, karena kita pakai Greenwood sebagai striker di kanan, ya cuman ada dia gitu atau enggak Juan Mata ya. Kalau antara Juan Mata atau Amat, karena Amat lebih sering main ya, jadi match fitness-nya lebih ada, gue lebih milih Amat ketimbang Juan Mata ya. Dan gue jujur secara pribadi gue pengen Amat sukses ya di Manchester United. Kenapa? Ya karena ini Ahmad Diallo gitu benar nggak ya? Gue bisa ngomong ya, menurut gue sih penting banget ya untuk klub sepak bola ada pemain Muslim satu lah yang cukup sukses gitu loh ya. Karena ya bukan masalah agama atau apa ya, cuman ya dari segi bisnis pun itu sangat bagus ya. Kita namanya pemain klub bola segede Manchester United ya dan bahkan gue yakin fansnya di Indonesia itu sangat banyak ya, lebih banyak dari negara-negara lain ya, itu sangat penting punya pemain, yang beragama muslim yang cukup bagus ya main di klub sebesar Manchester United ya. Karena gue juga sempat ngobrol sama temen-temen gue ya beberapa ya, yang muslim juga gitu kan. Ada beberapa bilang, "Ah, gue nggak demen nonton bola, tapi gue suka Liverpool." "Kenapa lu suka Liverpool?" Gue bilang tanya gitu kan. Dia bilang, "Oh karena ada Muhammad Salah," ya kan, bener nggak? Ya kan, dia bilang, "Oh karena dia seorang muslim dan juga jago main," gitu kan. Nah, menurut gue dari semua itu, wah benar juga nih ya. Kita sebagai klub sepak bola harus diversitas ya, nggak bisa cuma orang Inggris terus benar nggak, apalagi MU ya. Apalagi klub segede MU nggak bisa cuma orang Inggris semuanya gitu kan. Harus diversitas gitu. Ada kayak dulu sempat ada apa pemain Asia benar nggak ya kan. Sekarang kita ada Paul Pogba ya. Paul Pogba kalau mau keluar kita nggak punya pemain Muslim gitu loh di situ. Jadi menurut gue sih Ahmad main di situ itu positif ya dari segi bisnis, dari segi culture dari klubnya sendiri itu sangat penting kalau gue bilang sih. Makanya gue sih berharap kayak Ahmad itu sukses lah di Manchester United ya. Jadi ya semoga aja dia bisa sukses ya. Tapi anyway Ahmad menurut gue sih harus start, sangat-sangat harus start karena ya gitulah ketimbang Juan Mata, cuma ada itu dong opsinya Juan Mata atau Ahmad, gue pilih Ahmad untuk main ya. Dan Greenwood striker itu udah ya mau nggak mau lah sekali lagi kita nggak ada pilihan lain ya karena tiga opsi penyerang kita lagi cedera ya, dan gue nggak mau resikoin Rashford di game lawan West Ham, karena ya penting sekali untuk lawan Milan nanti Rashford harus fit ya. Jadi itu alasan gue ya kenapa gue pilih Ahmad di kanan, Greenwood striker, James di kiri ya, dan Fernandes ya mau nggak mau itu udah pasti dia di nomor 10 ya. Hasil pertandingan prediksi skor kalau gue bilang sih harusnya kita bisa menang ya dan nggak menutup kemungkinan ini bisa seri karena kita tahu West Ham juga bukan tim yang cukup kuat, tim yang cukup solid ya dari segi teamwork ya, dari segi disiplin mereka cukup solid ya kan, walaupun kualitas pemain kita jauh lebih unggul, kita kalau lengah bisa banget kita kecolongan ya, dan semoga dari sisi defensif kita bisa bisa concern lah gitu ya, karena gimana pun juga namanya si Antonio itu cukup gesit ya walaupun badannya gede, dan juga si Jarrod Bowen tuh cukup bagus lah sebagai winger ya.
Dan terutama sekali lagi ya mereka punya holding midfield, Declan Rice dan juga Soucek itu ya itu mereka kuat lah. Tapi tetap aja gue percaya diri kita bisa menang ya. Mungkin nggak gede ya menangnya jujur aja sih. Menurut gue kita bisa menang ya paling 1-0 lah kalau gue prediksikan karena banyaknya absennya kita punya ini penyerang ya menurut gue sih dan juga Ahmad yang masih muda belum banyak berpengalaman. Kemungkinan besar kita menang 1-0 ya. Ahmad jujur aja sih so far kalau gue lihat walaupun dia ngegolin kemarin Amad Diallo belum ready kalau gue bilang ya, 100% belum ready ya. Kenapa? Selain ngegolin kemarin gue nggak lihat banyak impact-nya dia di situ ya. Setelah ngegolin ya 5-10 menit setelah gue ngegolin masih ada impact lah. Setelah itu cukup kurang kelihatan ya. Mungkin karena Fernandes ditarik juga lah dan dia harus bertahan jadi mungkin nggak gitu terlalu kelihatan ya. Tapi ya Amad Diallo menurut gue sih ya masih belum ready ya, 100% belum ready ya. Jadi itu sekian prediksi gue ya. Kita bisa menang 1-0 di lawan West Ham dan semoga ya kita punya cedera ya itu cepat berlalu dan semoga kita punya holding midfield bisa support Fernandes di game ini ya karena penting sekali ya ini ya penting sekali tanpa Pogba kelihatan banget ya McTominay Fred sering sekali ya nggak cuman kemarin pas lawan AC Milan McTominay Fred Matic ya lawan Arsenal di kandang kita ya yang kita kalah 1-0 ya itu jelas banget Thomas Partey sama Elneny itu menangin gitu loh midfield battle of midfield ya mereka dan juga pas lawan Chelsea kemarin walaupun kita seri Kante kemarin sama Jorginho atau Kovacic atau lupa tapi Kante lah minimal itu menangin battle of midfield ya jadi penting sekali ya kita menangin battle of midfield bukan di nomor 10 tapi juga di kita punya holding midfield itu sangat penting untuk menangin gitu loh battle of midfield ya jadi semoga kita bisa menang ya nggak kecolongan 1-0 oke, ya kan, nggak perlu gede-gede, ya kan, dan juga harus istirahatin pemain pas lawan Milan nanti, karena itu penting banget kita harus ngegolin benar Kak, ya kalau bisa lebih dari 1 gol, ya. Sekian video dari prediksi dari gua, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.